Semangat pagi sobat tani semua. Ini kita sedang di lahan Pak Ciri. Nah, ini kita akan melakukan pemupukan atau demo plot atau percobaan untuk pemupukan dasar tanaman porang. Nah, ini kita sudah siapkan bedengan untuk demplot 4 bedeng. Jadi nanti 2 bedeng ini untuk umbi, yang 2 bedeng kita tanam katak. Ini dengan perlakuan pupuk dari Merauke, nanti kita sebutkan apa pupuknya. Nah, Pak Ciri tadi lagi ngukur pH. Kita ukur. Pak, berapa pH-nya, Pak? 6,5. 6,5. Ya. Biasanya memang tanah dengan rumput berdaun lebar ini pH-nya cenderung tinggi. Jika tanah itu banyak ilalang, Ya. pH itu cenderung rendah. Nah, seperti itu. Jadi kita tanpa membawa pengukuran ini sebenarnya bisa mengira-ngira kalau Iya. berdaun lebar gini pH-nya biasanya bagus. Apalagi tanah berpasir, pH-nya lebih tinggi daripada tanah sawah. Tanah sawah sering tergenang itu pH-nya drop sampai 4 bisa. Ya. Di bawah 4 pun banyak. Oke, ini Pak. Berarti nanti kataknya yang ini 2 bedeng ini untuk umbi, Pak ya? Bedengan. Ya, itu umbi, 3 umbi. Dua. 2 umbi, 2 katak. Iya, 2 katak. 2 umbi, 2 katak. Nanti yang sini jadi perlakuannya ini 2 bedeng profesional, yang situ amopos, tapi ini kita tanam apa namanya umbi. Iya, Umbinya umbi. sama, Pak, Iya, besarnya. Kemudian yang sana kataknya juga ukuran sama. Yang utara profesional, yang sana amopos. Ya. Dosisnya ini 72 lubang, kita kasih per lubangnya 25 gram profesional dan 25 gram amopos di sini. Yang sana 25 gram profesional, yang sana 25 gram amopos. Nah, tadi juga ada penambahan dari Pak Rawit. Iya. Nah, pupuknya. Nah, jadi kita tambahkan apa, Pak Rawit, nanti organiknya ini, bakterinya? Iya. Ada namanya Bactuhorti. Jadi nanti kita lihatkan untuk bakterinya, namanya Bactuhortinya, apa fungsinya kita jelaskan sambil pupuk nanti. Oh, oke Pak Ciri. Iya. Kita penimbang dulu. Ayo kita timbang. Ayo. Nah, ini kita sudah timbang. Lalu. Siap. Nah, ini udah kita timbang. Saat ada 4 perlakuan, 4 jenis. Nah, yang ini pupuk putih ini SS Amopos. Kemudian yang ada warna krem ini adalah NPK profesional. Jadi per bedeng 72 tanaman menggunakan NPK NPK profesionalnya ini 1,9. Jadi per pohonnya 25 gram. Iya. Perbedaannya. Nah, ini juga ditambahkan seperti ini. Bactuhorti. Bactuhorti. Kandungannya apa aja, Pak Rawit? Ini. Nah, ini Pak kandungannya. Bacillus, kemudian Trichoderma, Pseudomonas. Jadi Aspergillium. ya. Ya. Trichoderma. Ini udah. Nanti untuk apa namanya? Kita jelaskan bakteri, fungsinya 4 bakteri itu apa aja, kenapa harus digunakan di dasar. Nanti kita jelaskan sesi berikutnya. Sekarang kita penggunaan pupuknya seperti ini. Nah, ini diaduk merata. Oke, Pak. Iya. Yuk kita aplikasi. Coba kita dua. Kok nggak batu profesional? Ya mau pos. Ini apa nih? Nah, kita bagi-bagi. Satu. Ini apa ini, Pak? Itu profesionalnya. Ini putih ini. Ya, ini amopos. Amopos. Amoposnya ini. Biar nggak bingung, sini tadi bilang apa? Profesional saya ya? Atau sana? Waktu yang rekaman pertama itu. Oke, nggak tahu, nanti video yang pertama nanti lupa saya. Apa namanya yang awal? Sini tadi nyebutkan profesional atau amopos saya? Lupa. Tapi saat aplikasi, nah ini saat aplikasi harus ingat yang ini amopos, kemudian yang itu profesional. Amopos profesional, kita cek dulu warnanya. Putih. Ya. Oke, ini amopos, itu profesional.
Nah itu persiapan untuk nanti langsung kita rotari Ya, 4 bedeng ini. Yuk Pak, boleh ditabur? Ya. Hah? Nah seperti ini. Si Honda yang sisa awang bi. Nah, jadi awal mengapa kita menggunakan NPK profesional dan kita satunya Amopos. Kita untuk mengetahui perbedaan nanti mana yang cocok, mana yang lebih cepat besar di umbi. Karena dua pupuk ini mempunyai kandungan fosfat yang cukup tinggi. Untuk awal itu sangat bagus karena pembentukan akar itu dipengaruhi oleh fosfat. Jadi fosfat yang tinggi akan membentuk akar lebih besar. Otomatis penyerapan nutrisi yang lain akan lebih cepat. Nah, kenapa kita bedakan? Karena dua pupuk ini berbeda harga. Yang satu harganya juga lebih tinggi, satu Amopos lebih ekonomis. Nanti tinggal petani yang menentukan atau yang milih. Nah, yang sana nanti tidak menggunakan perlakuan pupuk dari kita. Yang sana juga. Oke, ini perlakuan pupuk dasar lebih banyak dari biasanya. Biasanya Pak Rawit dan Pak Ciri sebenarnya sudah menggunakan produk kita, ya. Pupuk dasarnya juga udah dikasih koi ayam. Nah, ini koi ayam semua udah masuk. Nah, nanti di Pak Ciri ini sebenarnya sudah pakai pupuk dari paket dari PT Merauke tahun kemarin. Ya. Tetapi dosisnya kecil. Dengan dosis yang kecil hasilnya bagaimana Pak kemarin Pak? Pupuk dasarnya kan nggak pakai pupuk dasar, cuman di pemeliharaannya. Pupuk selanjut, pupuk susulan ya? Ya, susulan itu pakai 3 kali. Itu Hasilnya? Dosisnya agak kecil, hasilnya lumayan juga sih. Hasilnya Lumayan tapi belum maksimal lah. belum maksimal, tapi lebih dari petani biasa Pak ya? Ya, lebih jauh. Nah, jauh. Nanti kita buktikan lah. Nanti kita bilang satu butir bisa dari katak berapa kilo Pak? Yang dulu. Iya? Yang maksimal sampai 2,6. 2,6. Katak super dia. Ah, mudah-mudahan lah ini lebih super lagi. 3,5 lah. Jika petani yang lain belum percaya, ikuti video ini. Nah, ini mulai kita lakukan rotari atau perataan dengan tanah pupuknya. Kok mundur Pak? Oh mundur, bisa mundur ternyata. Nah ini berapa kali Pak ngaduknya? Berapa kali? Biasanya 4 kali. 4 kali. Ah iya, sip. Nah ini ngaduknya seperti ini. Biar rata. Biar ingat perlakuannya berarti 1, 2, 3. Nah kita mulai di bedeng ke 4, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7 yang perlakuan. Sedang 1, 2, 3 ini perlakuan standar. Oh, ditaruh mana ini? Oke, kita lihat bibit yang akan ditanam. Karena hari ini tidak mungkin kita langsung tanam, nanti Pak Ciri yang memvideokan sendiri. Ukuran yang sama.
Biasanya mana nih? Mana ini? Nali 3872 kali tadi. Oke, nanti ukuran yang seperti ini yang kita akan tanam berarti ukuran bibit kurang lebih 330 gram. Bibit yang mana Pak berarti Pak? Yang 300 ini 330. ya, Berarti sekilonya isi berapa itu Mas? 3, pas 3. Ya, Nah, isi 3. jadi nanti bibit yang ditanam adalah sekilo isi 3. Nah, udah kita timbang kurang lebihnya seperti ini. Per umbinya itu 330 gram. Ah, yuk. Ini 5. 8. Katak. Katak itu Oke, sekarang kita cari yang katak-katak. Nah, bibitnya di sana. Ini juga sudah tanam dan sudah tumbuh kisaran 1 jengkal. Nah, ini. Oh, belum. 1 jengkal belum yang di sini. Ini udah tanam porang. Nah, ini anak 70 gitu. 94 gram isi 5. Jadi nanti 1 kilonya kisaran ya 50-an, 53, 54 lah 1 kilonya. Ya. Ini yang kita tanam. Oke Pak. Siap. Nanti jadi berapa kita ikuti sampai 7 bulan ke depan. Iya. Mudah-mudahan Up. Cuaca memungkinkan kita lanjut tanam, kita lanjut bedeng, kita lanjut tutup mulsa, kemudian tanam, nanti kita siram perlakuan umbinya menggunakan asam amino, asam fulvik untuk mempercepat pertumbuhan umbi. Nah, ini tahap selanjutnya setelah rotari dirapikan. Setelah dirapikan, tutup mulsa, kemudian tanam umbi. kenal lu. Kenal lu, Cak. Ini pakai plastik atau mulsa musim kemarin. Nah, ini jadi di lubang tengah nanti kita untuk sediakan untuk pemupukan susulan. Jadi ini kita coba dengan mulsa 1 lubang pupuk nanti untuk 2 tanaman. Jadi lubang itu nanti kita pupuk menggunakan pupuk tugal atau tajuk, karena musim hujan tidak perlu air, tidak perlu kita siram. Air sudah berlimpah, kita hanya perlu memasukkan nutrisi saja. Untuk penyerapannya dibantu dengan air hujan. Jadi nanti kita pemupukan kedua dan ketiganya menggunakan pupuk tugal. Di sini bedengan tidak perlu tinggi. Tanam cabai pun bedengan tingginya seperti ini. Tidak perlu tinggi seperti di lahan sawah, karena air di sini tidak akan mengenang. Kemudian tanah ini porus, istilahnya dia menyerap air.
pori apa namanya, tanah ini termasuk tanah berpasir. Oke, ya ini untuk umbinya. Oke, kita tanam, Pak. Ya, tanam, Bang. Ecar. Jadi penanamnya ada yang naruh, kemudian ada yang nah seperti ini dalemannya. Kira-kira segini lah. 3 cm sampai 5 lah. 3 sampai 5 cm. Ya. Bisa Pak Rawin nanamnya? Bisa. Bisa Pak Rawin? Bisa ya? Bisa. Nah, kalau yang cepet gitu, Mas. Gimana Pak yang cepat, Pak? Coba, Pak. Ini yang cepet, Mas. Oh. Oh, Iya. Oh, gitu, Mas. Nggak usah pakai 2 tangan, pakai 1 aja. Tuh. jadi penanamannya tidak perlu dalam-dalam. Dan jangan sampai juga terlalu atas, karena kalau terlalu atas terkena air, umbi akan kelihatan. Efeknya gimana Pak kalau kelihatan umbinya, Pak? Nah, apa-apa, cuman kan nggak bagus, Mas. Kurang bagus, Pak ya? Ya. Oke, kita nanam katak gimana, Pak? Kalau nanam katak, ini kan ada dasarnya dia di pohonnya itu ngadap sana. Tanamnya juga harus gitu ke tanah. Nggak boleh kebalik gini. Coba lihat dasarnya mana, Pak? Ke ini ke atas. Oh, itu. Iya. Sebentar. Ya, ujungnya di mana ujungnya? Ya harus Betulnya? tetap gitu. Tetap gitu. Nanamnya ya. Kataknya kalau Bukan dilihat dari ujungnya, Pak ya? ya ujungnya bisa juga dilihat nih kan semuanya ada ini. Ujungnya ini harus di atas. Enggak bukan ujung ini. Oh. Ini kan kebetulan udah ada tunasnya. Iya. Kalau belum ada tunas, kayak mana yang belum ada tunas? Nah, ini. Ini kan belum ada tunas. Iya. Nanamnya harus kayak gini. Sebentar, Pak. Ngadepnya. Nanamnya harus seperti itu. Iya, gini. Oh, jadi yang kasar ini, Pak ya? Iya, tempatnya dia nyangkut dulu di atas Ah. orangnya itu harus ke Ke sini. bawah ya. Jadi Nggak boleh kebalik. ini tips tanam Katak. katak. Ya. Jadi kalau umbi kebalik dia. ini harus yang kasar harus di bawah, Iya. karena waktu panen, waktu umbi keluar itu ini memang di atas. Jadi Iya. sifatnya ini di atas, kemudian ini di bawah, nanamnya harus seperti itu. Iya. Jadi bukan lihat dari Tunasnya. tunasnya ini. Sebentar, fokusnya belum fokus ini. Nah, ini bukan dari tunas di atas seperti ini, Iya, tapi ini, ini nah otomatis seperti dia ini. nanti ya. Jadi tanam porang kata harus seperti ini. Ini yang kasar ini di bawah, yang halus ini di atas, bukan berpatokan pada tunas ini. Oke, terima kasih Pak tipsnya, Pak. Nanti umbi beda lagi nanti umbi. Umbi beda lagi, kita lihat tipsnya. Ini apa ini? Ini tips menanam porang di umbi. Gimana, Pak? Ini kalau nanam umbinya tetap kayak gini. Iya. Apalagi udah kayak gini, boy, bibit super namanya ini. Bibit super nih, Iya. sip. Kemudian gimana? Harus Ini isinya di atas, Pak ya? 1 kilo 2. 1 kilo isi 2. Yang kita pakai demprot ini. Template ini. Nah, kita taruh gini, baru buruhnya nanti yang nanam sana. Saya tukang isi gini. Cara tanamnya seperti ini. Diangkat tanahnya dulu. Masukkan umbinya, tutup lagi. Angkat tanah 1 genggam, masukkan umbi, tutup lagi. Katanya benek sudah di 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo sudah
Ini sudah tanam Pak ya? Sudah. Nah ini kita 2 lihat minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu sudah tanam. Umbi juga sama. Umbi juga sama. Nanti kita lihat yang kita tanam tadi di ujung sana. Oke, ini sekarang kita kocor asam amino, asam fulvik, asam sulfat. Jadi nanti fungsinya asam amino dia mengaktifkan ini apa sebagai hormon untuk mengaktifkan ZPT, giberlin, auksin. Nah, kemudian dia juga membuat tanaman lebih langsung Pak, daya tahan terhadap lingkungan lebih kuat. Nah ini kita larutkan ke 100 liter air. Masukkan airnya dalam Pak. Nah, dah. Baunya seperti wafer. Ada juga yang bau ikan. Ini kayak wafer yang tadi payu ikan ya. Iya. Nanti per lubang itu kira-kira 200 mili atau 1 gelas aqua kira-kira aja Pak, kan pakai mesin ini Pak ya ngocornya. Nah, nanti kira-kira ngocornya pakai itu. Oke Pak, nanti kalau sisa cobakan di sini Pak Ya, siap. dikasih tanda Ya. ini sudah tanam 2 minggu, tidak perlakuan menggunakan paket kita. Nanti hasilnya bagaimana, ikuti terus. Oke, ini kita kocor asam amino, asam sulfat, dan mikro. Ini yang katak dikocor kira-kira juga 1 gelas aqua 200 cc. Oke, ini kita kocor seperti ini. Jadi tadi larutannya warnanya coklat. Nah, 100 gram untuk 100 liter air. Jadi mudah-mudahan hasilnya ini memuaskan dan kita akan selalu update lahan ini, lahan Pak Ciri, agar bisa dicontoh. Kemudian nanti pemupukan kedua dan ketiga kita aplikasi juga. Sekian video kali ini Sobat Tani tentang budidaya penanaman porang menggunakan mulsa. Oke, ikuti video-video kita yang terbaru. Jangan lupa like, kemudian subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Bila video ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman atau rekan petani atau saudara petani semuanya. Sekian dari saya, semangat pagi dan salam panen. Bangun contoh ngedok. Mensik udah tengok dia itu.